Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Guru yang hebat? Hari ini saya akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah saya, yaitu Ibu Elizabeth, kepala sekolah SD 89 Sentawa. Langsung saja kita menyapa beliau. Assalamualaikum Bu Eli, apa kabar Bu Eli? Dan kabar baik. Maaf Bu Eli, waktu kerjanya ini Bu Eli. Nah, Bu Eli, saya hari ini akan melakukan kegiatan wawancara terkait dengan kasus-kasus yang ada di sekolah dan bagaimana cara mengidentifikasi kasus tersebut, dan bagaimana pengurusan kasus tersebut sehingga nanti banyak penyelesaian kasus tersebut sehingga berdampak positif bagi sekolah. Boleh ya Bu Eli? Ya, Bu Eli? Boleh. Oke, yang Bu Eli, mungkin kita langsung saja Bu Eli untuk menanyakan sebuah kasus. Kan di sekolah ini banyak sekali kasus yang terjadi, baik itu dari siswa, guru, dan sebagainya. Oke, selama ini Bu, bagaimana Ibu Eli dapat mengidentifikasi kasus tersebut yang merupakan sebuah dilema Bu Eli, dilema etika atau bukan moral? Saya dilema etika itu karena sebuah situasi di mana penyelesaian itu dilakukan benar dan memang dilakukan dalam situasi yang betul, ya kan? Sedangkan dalam kasus yang lain, rujukan moral itu kita bisa menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi pada nanti itu adalah dilema etika ya. Jadi itu benar lawan benar. Oke, mungkin saya tanya lagi Bu Eli. Oke, sebenarnya gini kan, bagaimana Bu Eli selaku kepala sekolah dalam menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan yang besar, keadilan, kasihan. Ya, karena dalam pengambilan keputusan itu kita memang perlu dulu mengevaluasi, memahami permasalahan ini. Kemudian untuk menyelesaikan kita tentu ada aturan-aturan yang harus kita sampaikan untuk menyesuaikan dengan mengambil keputusan itu. Jadi kita menyesuaikan dengan aturan, jadi tidak hanya kebijakan-kebijakan yang berdasarkan rasa kasihan, rasa keadilan, tapi kita harus mempergunakan peraturan-peraturan yang berlaku di negara kita dan juga di sekolah. Jadi intinya adalah jadi dalam menjalankan keputusan ini ada prosedur atau ada aturan yang harus dijalankan sesuai dengan yang aturan negara dan juga dan sekolah itu. Ya. Kalau boleh saya tahu untuk yang mana ya langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini Bu? Iya, kalau kita melihat permasalahan yang biasa kita hadapi di sekolah itu, kita mulai dengan mengidentifikasi permasalahan dulu. Masalahnya seperti apa, kemudian kita juga melihat siapa saja yang ada di dalam permasalahan itu. Nah, kemudian kita juga melihat bukti dukung apa saja yang ada di dalam permasalahan itu, barulah kita mengevaluasi keputusan kita yang akan kita sampaikan di dalam menyelesaikan masalah itu, Pak. Jadi ada langkah-langkah yang sudah terencana atau tertutur ya belum. Jadi Ya. juga pada asalnya ada keputusan akhir yang akan diambil untuk untuk kesepakatannya untuk kebaikan bersama. Gitu. Baik Bu, jadi mungkin saya nanya lagi Bu Eli. Hal apa yang mungkin selama ini Ibu anggap efektif ya kan dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang mungkin sebenarnya salah satu dilema etika ya. Bahkan contoh kan contoh kasus kenaikan kelas biasanya itu kan dilema itu antara naik atau tidak itu kan kasus dilema itu bagaimana Bu? Memang kalau kasus kenaikan kelas yang tiap tahun kita alami itu, pertama kita kan memperhatikan peraturan. Nah, peraturan berdasarkan peraturan itu dulu, kemudian kita dalami dulu permasalahan anak atau karakter anak. Kenapa dia itu bisa tidak naik kelas? Mungkin ada hal-hal tertentu di dalam yang mempertimbangkan dia tidak naik kelas yang membuat kita bisa membantunya, tetapi kita juga harus berpegang pada peraturan yang berlaku. Jadi harus kita harus punya
ini ada dua aturan, nanti keadilan sama keadilan ini. Iya. Nanti keadilan berarti untuk semua anak, kasihan berarti di sisi adalah bahwa pembelajaran ini itu berpihak pada anak ya Bu. Kalau Iya. bukti dan kasusnya baik Bu, mungkin saya nanya lagi Bu. Dalam melaksanakan ini mungkin ada hal-hal yang selama ini mungkin Bapak Ibu Bu mengalami merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, khususnya kasus-kasus ini. Boleh Bu ceritakan tantangan itu seperti apa itu? Ya, kalau tantangan itu kita kan harus memperhatikan eh, dampak daripada keputusan yang akan kita ambil atau kita putuskan. Kita mengevaluasi dulu akibat daripada keputusan yang kita ambil, nanti dampak jangka panjangnya seperti apa. Jadi itu juga harus kita merupakan salah satu pertimbangan di dalam kita membuat suatu keputusan. Jadi artinya adalah ketika kita dalam mengambil keputusan kita juga harus memikirkan tidak hanya jangka pendek ya Bu, tapi Iya. kita harus memikirkan jangka panjang, dampaknya akan seperti apa di di kemudian hari ya. Iya. Jadi sangat menarik saya. Kalau boleh saya tanya lagi nih, eh, apakah Bu Eli ini memiliki jadwal tertentu yang misalkan dalam penyelesaian sebuah kasus, dan apakah juga Bu Eli punya tempat menjalankan kasus ini? Mungkin ada ruang khusus dan sebagainya Bu Eli, atau juga memiliki bentuk prosedur seperti apa ketika Bu Eli menyelesaikan suatu permasalahan? Ya, biasanya kalau saya mengambil keputusan suatu permasalahan itu kan saya mencari waktu yang kosong di mana saya bisa berkoordinasi dulu dengan kawan-kawan guru, kemudian dengan pihak-pihak terkait, kemudian saya juga harus menyiapkan satu tempat di mana saya bisa berbicara dengan cara yang enak gitu, tanpa ada keramaian, sehingga suatu masalah itu dapat dicerna dan diselesaikan dengan baik. Pak. Oke, jadi kalau mungkin boleh saya ulangi. Berarti Ibu sudah menyiapkan waktu yang memang dibutuhkan waktu yang memang tidak ada gangguan aktivitas ya, khususnya misalkan Ya, satu permasalahan mungkin guru tidak lagi proses mengajar selesai ya, mungkin di iya. waktu siang ya. Yang kedua, Ibu juga melakukan koordinasi dengan rekan-rekan guru sejawat jika dalam persoalan itu mengadakan sebuah pertemuan itu ya. Ya. Artinya pertemuan ini sebagai kegiatan pun terbuka ya. Yang terbuka bicara pun kita seolah bicara bukan sebuah forum yang harus saling argumen, tapi mungkin santai tapi saling berbagi pendapat ya. Gitu kan. Kalau boleh saya tahu ini lagi ya, lagi apakah ada seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu ketika dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika Bu? Contoh tadi saya bilang mungkin contohnya mungkin yang sederhana ya, kenaikan kelas atau misalkan kenakalan anak, mungkin boleh cerita. Iya. Biasanya kalau dilema etika itu saya selalu berkoordinasi dengan guru kelasnya, kemudian dengan guru-guru agama maupun guru-guru mapel yang lain yang selalu berhubungan dengan permasalahan atau anak tersebut. Jadi saya tidak akan mengambil keputusan tanpa mengetahui masalah itu dengan secara benarnya, dengan siapa saja permasalahan itu terjadi, kemudian efeknya apa. Jadi saya akan berkoordinasi dengan guru kelas, dengan tenaga kependidikan yang ada di sekolah kita ini. Jadi uh, jadi di sini adalah kegiatan berkoordinasi ya, berkoordinasi dengan semua warga sekolah itu guru agama tadi ya, tenaga pendidikan, berarti ibu melibatkan semua komponen ada di sekolah. Bagus sekali. Ini pertanyaan terakhir ya, Bu. Mohon maaf pertanyaan terakhir. Dari semua ya yang telah disampaikan Bu tadi, pembelajaran apa sih yang dapat Ibu petik kan teman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika, pengalaman? Iya, Boleh berbagi pengalaman ya. Pengalaman kalau masalah dilema etika itu kan kalau kita membuat satu keputusan, kita harus memikirkan efek akibat daripada keputusan yang kita ambil terhadap nanti di masa depan anak tersebut.
biasanya. Jadi kita harus memikirkan jangka panjang. Jangan sampai keputusan yang kita ambil pada saat ini itu berakibat negatif terhadap perkembangan kejiwaan daripada anak-anak. Jadi kita harus memperhatikan semangat anak-anak, kemudian kita harus memperhatikan perkembangan jiwa anak-anak itu. Jangan sampai kita membuat anak-anak lebih drop akibat daripada masalah yang timbul. Kita harus memberikan mereka motivasi kembali sehingga mereka dapat menyelesaikan bahwa masalah itu merupakan sebagian daripada perjalanan mereka menempuh pembelajaran, tidak merupakan satu hukuman yang membuat mereka tersisih di dalam pergaulan mereka dengan teman-temannya. Mungkin bahwa keputusan mungkin yang diambil misalkan satu pengalaman Bu ini kan bahwa keputusan itu harus memiliki dampak jangka panjang itu, yang harus dipikirkan jangka panjang. Jadi tidak hanya dipikirkan jangka pendek tapi memiliki jangka panjang. Dan juga pengalaman itu juga memikirkan bagaimana bahwa ketika kita melakukan sebuah keputusan khusus pada anak, bahwa jangan sampai itu mempengaruhi psikologi anak. Jadi kalau bisa kita lihat semangat anak dalam belajar, misalkan semangat anak dalam berusaha untuk ke sekolah, itu sudah salah satu motivasi bahwa anak itu memiliki program kegiatannya untuk jangka panjang dia, dan bahwa dia ke sekolah ini untuk belajar seperti itu. Jadi artinya adalah pengalaman itu sangat berharga sekali dulu, karena ibu memiliki keputusan yang sangat positif sekali sesuai dengan salah satu yang saya pelajari yaitu tentang nilai-nilai kebajikan yang ada pada sesuatu pimpinan mengambil keputusan dengan positif, ya, yang mana dengan memikirkan berpihak pada murid itu terutama. Baik Bu Eli, mungkin itu saja para saya Bu Eli. Terima kasih Bu Eli telah bersedia saya wawancarai. Jika nanti ada keperluan wawancara, mungkin kita boleh bertanya lagi ya Bu Eli. Ya, silakan. Baik Bu Eli, saya akhiri Bu Eli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Terima kasih Ibu. Baik Bapak Ibu, demikian hasil wawancara saya dengan kepala sekolah saya, Ibu Elizabeth. Demikian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.